Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan bahasa anak pada tingkat sekolah dasar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dina Fitri Setiawati dengan NIM 210404061 dari kelas PGSDB. Seluruh informasi dalam video ini saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Rizka Febiani Aulia, Suyadi Vina Rodotul Janah, dan Arif Mustafa dari FITK PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Aspek Perkembangan Bahasa Anak pada Tingkat Sekolah Dasar. Poin materi yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian bahasa dan perkembangan bahasa. Yang kedua adalah manfaat bahasa. Yang ketiga adalah faktor perkembangan bahasa. Yang keempat adalah perkembangan bahasa usia dini. Yang kelima adalah karakteristik perkembangan bahasa pada anak sekolah dasar. Yang keenam adalah aspek perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Yang ketujuh adalah teori perkembangan bahasa anak. Dan yang terakhir adalah faktor hambatan perkembangan bahasa. Poin yang pertama adalah pengertian bahasa dan perkembangan bahasa. Bahasa adalah bentuk komunikasi, tonggak utama, dan sistem tanda bunyi. Maksudnya adalah bahasa merupakan bentuk komunikasi yang ditimbulkan oleh pikiran dan perasaan dalam menyampaikan suatu makna atau maksud kepada orang lain. Bahasa adalah tonggak utama. Tonggak utama bagi seseorang untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Apabila anak memiliki pembendaraan yang cukup, maka anak akan mengerti suatu ungkapan yang disampaikan oleh seseorang. Sebaliknya, jika anak tidak memiliki banyak pembendaharaan kata atau kosakata, maka anak akan kesulitan untuk berkomunikasi, bahkan akan sulit memahami suatu ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang kepadanya. Dan yang terakhir adalah bahasa merupakan suatu sistem tanda bunyi yang telah disepakati untuk digunakan oleh anggota kelompok masyarakat tertentu dalam mengidentifikasi diri, berkomunikasi, serta bekerja sama. Yang kedua adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah bentuk proses alamiah yang dialami oleh individu dalam memanfaatkan dan menggunakan bahasa dalam aktivitas. Perkembangan bahasa juga dapat diartikan sebagai proses berkembangnya atau proses peningkatan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Poin materi yang kedua adalah manfaat bahasa. Ungkapan bahasa merupakan sebuah pengantar dalam pendidikan, tentu tidak terdengar asing untuk mengingat kita bagaimana pentingnya kegunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat bahasa bagi anak adalah agar anak tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pesan penting, informasi, dan ungkapan yang diucapkan oleh guru. Yang kedua adalah untuk menyampaikan pesan, digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pemersatu suatu kelompok, serta sebagai identitas suatu bangsa. Poin materi yang ketiga adalah faktor perkembangan bahasa. Menurut Caca, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak salah satunya merupakan hubungan keluarga. Hubungan keluarga dapat diartikan sebagai sebuah proses dari kemahiran anak dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dalam lingkungan keluarga. Keluarga mempunyai faktor penting dalam perkembangan bahasa anak, karena anak dapat diberikan contoh bagaimana cara penggunaan bahasa secara tepat oleh keluarganya. Faktor yang kedua, menurut Putra et al., dalam penelitiannya, pemberian stimulus dari orang tua benar-benar memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan bahasa bagi anak. Apabila orang tua mengajak anak untuk berkomunikasi, maka semakin banyak pula pembendaharaan kata yang dimiliki oleh anak. Anak mulai mengerti bahwasanya komunikasi yang berarti tidak akan didapat apabila tidak memahami sesuatu yang disampaikan orang lain. Hal tersebut akan membawa anak semakin berusaha untuk mencapai perkembangan bahasa dalam dirinya.
faktor perkembangan bahasa yang terakhir diungkapkan oleh Latifah dalam penelitiannya. Untuk memahami dan mengerti tentang aspek perkembangan bahasa anak merupakan suatu daya yang harus ada pada diri seorang pendidik. Dengan adanya pengetahuan yang berhubungan dengan aspek perkembangan bahasa serta faktor yang dapat menjadi pengaruh dalam perkembangan bahasa pada anak, khususnya pada tingkat sekolah dasar, guru dapat memfasilitasi perkembangan tersebut. Selain memfasilitasi, guru dapat menangani berbagai permasalahan yang akan menghambat perkembangan bahasa pada anak. Poin yang keempat adalah perkembangan bahasa usia dini. Yang pertama ada periode prelingual. Pada periode ini, anak mulai menunjukkan ciri mengoceh atau berceloteh agar dapat berkomunikasi dengan orang tuanya. Namun, anak akan bersifat pasif pada saat orang tua memberikan stimulus pada anak. Anak mengoceh sebagai bentuk komunikasi merupakan ciri utama. Akan tetapi, anak akan tetap memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus yang diberikan. Contohnya, bayi akan tersenyum atau menunjukkan wajah yang bahagia pada seseorang yang dikenalnya, dan bayi akan menangis atau menunjukkan rasa takut pada orang yang tidak dikenalnya. Yang kedua ada periode lingual. Pada periode ini, anak telah memiliki kemampuan untuk membuat satu atau beberapa kalimat pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir ada periode diferensiasi. Pada periode ini, anak berusia 2,5 sampai 5 tahun dan anak memiliki kemampuan bahasa yang telah sesuai dengan peraturan tata bahasa dan telah berkembang dengan baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Poin materi yang kelima adalah karakteristik perkembangan bahasa pada anak sekolah dasar. Menurut Arnold, dikutip oleh Surna, Nyoman, dan Pandeirot 2014, dalam penelitian karakteristik perkembangan bahasa sekolah dasar dijabarkan sebagai berikut. Anak telah menguasai sekitar 50.000 kata pada usia 6-8 tahun. Anak juga memiliki kesadaran untuk menggunakan terminologi. Namun, terkadang anak memiliki hambatan saat menggunakan kata hubung, seperti jika, hanya, walaupun, tetapi, kecuali, serta kata penghubung lainnya. Pada usia ini, anak telah mengerti kalimat utuh, bahkan yang memiliki banyak implikasi. Anak juga mulai mengerti jika terdapat kata-kata atau kalimat sindiran. Pada masa ini, anak mulai mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain menggunakan kalimat yang panjang. Secara signifikan, pengetahuan tentang dasar serta hakikat bahasa mulai berkembang walau masih bersifat abstrak. Contohnya, kemampuan analisis anak tentang dasar-dasar perkembangan bahasa yang menjadi pengetahuan terstruktur dalam kognitif. Yang kedua adalah anak memiliki pembendaharaan kata sebanyak 80.000 kata di usia 9-12 tahun. Anak telah mengerti bagaimana menggunakan kosakata yang memiliki hubungan dalam bidang akademik. Anak dapat menggunakan kata-kata yang sering digunakan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Anak juga dapat memahami lambang bahasa seperti pantun, syair, peribahasa, metafora, serta hiperbola. Poin materi yang keenam adalah aspek perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Menurut Oktadiana, perkembangan bahasa anak akan selalu berkembang dalam 5 aspek, di antaranya fonetik, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan leksikal. Fonetik merupakan salah satu aspek linguistik untuk mempelajari fonem. Lalu apa sih yang disebut dengan fonem? Fonem dapat diartikan sebagai dua kata yang memiliki bunyi yang berbeda secara fonetis walau dalam lingkungan yang sama, dan bunyi tersebut berpengaruh untuk membedakan arti dari kata-kata. Contohnya adalah antara huruf L dan huruf R merupakan fonem yang berbeda pada bahasa Indonesia. Yang kedua ada morfologi. Morfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang berbagai seluk-beluk kata, perubahan bentuk dari suatu kata, serta perubahan suatu bentuk kata yang berkenaan dengan arti serta golongan dari kata tersebut, dan perubahan kata baca menjadi kata membaca, dibaca, dibacakan, pembacaan, membacakan dari satu kata dapat berubah menjadi kata yang berbeda dan dengan arti yang berbeda pula.
Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis dapat diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari tentang tata cara pembuatan kalimat mulai dari prinsip hingga aturan-aturannya. Sintaksis tersusun dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keempat ada pragmatik. Pragmatik dapat disebut sebagai ilmu yang menghubungkan antara konteks serta makna dalam bahasa. Pragmatik membahas segala perihal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang digunakan oleh manusia, ditentukan oleh konteks pragmatik mengikuti kondisi masyarakat dalam penggunaan bahasa. Dan yang terakhir ada leksikal. Leksikal atau kosakata berhubungan dengan kemampuan untuk menguasai dan menambah penggayaan kata-kata serta menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kata-kata. Poin materi yang ketujuh adalah teori perkembangan bahasa anak. Terdapat 3 teori perkembangan bahasa pada anak, di antaranya adalah teori nativisme, behavioristik, dan kognitif. Yang pertama menurut Desiani Natalina. Kaum behaviorisme menerangkan bahwasanya cara anak mendapatkan bahasa pertamanya tidak terlepas dari kendala dari luar. Rangsangan dari lingkungan sangat berpengaruh penting pada saat anak memperoleh bahasanya. Kaum behaviorisme menyatakan kecakapan anak dalam berbicara dan menguasai suatu bahasa pada anak didapatkan dari rangsangan lingkungan. Yang kedua menurut Schafa. Chomsky merupakan ahli yang turut menganut aliran teori nativisme. Ia menyatakan beberapa asumsi tentang manusia yang dapat menguasai bahasa verbal. Pertama, kemampuan berbahasa merupakan genetis, memiliki pertambahan yang universal. Peran lingkungan hanya sedikit dalam kematangan berbahasa. Kedua, seseorang dapat memahami bahasa dalam tenggat waktu yang cukup singkat. Ketiga, pada lingkungan bahasa tidak mempunyai bahan yang cukup untuk tata bahasa orang dewasa yang terbilang rumit. Teori yang ketiga menurut Rizkiana. Teori kognitif memberikan asumsi bahwa pemikiran memiliki kaitan antara bahasa serta hasil pengalaman dan juga intelektual. Dan juga perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh peniruan yang berkaitan dengan orang dewasa saat berbicara. Dan poin materi yang terakhir adalah faktor hambatan perkembangan bahasa. Menurut Ursman, terdapat 12 faktor hambatan yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Di antaranya adalah sehat atau tidaknya anak memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan bahasanya. Anak dengan fisik yang sehat akan lebih cepat untuk belajar berbicara dibanding dengan anak yang memiliki kesehatan yang tidak begitu baik. 2. Apabila anak mengalami sakit terus-menerus pada usia 2 tahun, maka anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasa. 3. Anak yang memiliki kecerdasan tinggi, perkembangan bahasanya akan cepat, dan dalam penguasaan bahasanya akan lebih unggul dibandingkan anak yang memiliki kecerdasan yang rendah. 4. Anak yang berasal dari keluarga kaya akan lebih cepat proses perkembangan bahasanya dibandingkan anak yang berasal dari keluarga miskin. Hal ini disebabkan karena bedanya kesempatan pendidikan yang didapat oleh anak. 5. Interaksi dan komunikasi yang dilakukan anggota keluarga dengan seorang anak sangat berpengaruh penting terhadap perkembangan bahasanya. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak turut memfasilitasi perkembangan bahasa anak, sedangkan hubungan yang tidak baik turut berpengaruh. Anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Anak yang jarang diajak berkomunikasi, tidak mendapat perhatian dan kasih sayang akan mengalami rasa takut dan cemas, gagap, serta mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Semakin banyak dorongan atau motivasi dari orang tua kepada anak, maka akan semakin baik kualitas anak dalam berbicara. 9. Anak yang dilatih dengan keras atau otoriter akan berdampak terhadap perkembangan bahasanya. Anak yang diberikan keleluasaan akan lebih termotivasi untuk belajar. 10. Jumlah dalam keluarga mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Anak tunggal akan lebih cepat dalam menguasai bahasa karena orang tua memiliki banyak waktu luang dengan anak dibandingkan dengan keluarga yang jumlahnya banyak. 11.
Pada umumnya, anak yang dilahirkan kembar akan memiliki keterlambatan dalam perkembangan berbicara karena anak hanya bermain dengan kembarannya dan anak hanya paham dengan logat khusus yang dimilikinya. Dan yang terakhir, semakin banyak anak berhubungan dengan teman sebayanya, maka semakin kuat pula motivasi anak untuk dapat berbicara dengan baik agar anak dapat diterima sebagai anggota kelompoknya. Nah teman-teman, setelah menyaksikan video tadi, tentunya kita semakin tahu bagaimana aspek perkembangan bahasa anak pada tingkat sekolah dasar. Dan semoga tayangan pada video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau kurangnya materi dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa.